Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar mahasiswa sekalian dan juga mungkin orang-orang yang membutuhkan informasi tentang cara mengutip artikel yang ada di Google Scholar ya untuk tulisan kita atau artikel kita. Nah, jadi yang pertama kita bisa tulis di Google itu ya, Google Scholar. Nah, misalnya seperti ini ya. Ya, Google Scholar, kemudian klik Google Scholar-nya. Nah, di bagian ini kita bisa tulis nama orang ya atau nama dosen. Biasanya kan dosen ya yang mengarahkan mahasiswa untuk mengutip artikelnya, terutama ya mahasiswa bimbingan ya yang diarahkan oleh dosen pembimbingnya. Misalnya saya, Romi Mesra. Jadi saya arahkan mahasiswa bimbingan saya ya. Saya sebagai pembimbing akademik. Nah, ini sudah keluar bagian atas Romi Mesra Universitas Negeri Manado. Nah, jadi kalau ada data lain yang keluar, misalnya nama saya dengan identitas yang lain, nah berarti itu bukanlah artikel saya. Dan bisa juga dicek ini ya, ini judul-judul ini yang ada nama sayanya. Nah, kemudian klik ini di bagian nama. Nah, di sini ya, mahasiswa sudah bisa melihat semua artikel yang sudah saya tambahkan ke Google Scholar saya ini. Nah, ini yang 18, 12 ini adalah jumlah orang yang sudah, jumlah kutipan ya, atau orang yang sudah mengutip artikel saya. Ya, 18 kali, ya 12 kali, ya. Ini tahunnya. Jadi kalau mahasiswa sebagai seorang dosen saya arahkan untuk mengutip 5 tahun terakhir. Nah, kalau sekarang 2023, nah berarti mahasiswa kutip dari tahun 2018 ya, 18, 19, 20, 21, 22, 23, berarti 2019. Nah, bisa juga diurutkan ya, misalnya mau mengurutkan tahunnya, jadi klik tahun. Nah, ini akan diurutkan ya dari tahun terbaru ya, 2023. Nah, kemudian tinggal dicari ya. Cari judul-judul ini, sebenarnya ini juga bisa untuk mahasiswa yang ingin mencari ide judul ya. Misalnya dia belum punya ide judul untuk proposalnya. Ya, atau itu tidak masalah mahasiswanya meskipun masih semester baru ya. Itu sudah bisa mempersiapkan judul untuk skripsinya nanti ya. Biasanya mahasiswa yang seperti itu akan lebih cepat selesai ya. Karena sudah di planning sedari awal, bukan hanya di planning ketika sudah semester 7 misalnya, atau semester 7, 8 itu ya, sudah bisa dari awal. Makanya saya arahkan mahasiswa yang bimbingan saya sebagai PA, dari sekarang ya, dari awal itu sudah bisa ya, untuk bimbingan dengan saya soal judul ini. Jadi mahasiswa silakan cari ya. Nah, yang dimaksud dengan disuruh mengutip itu, mengutip artikel dosen, itu kalau judulnya sudah ada, misalnya judulnya itu tentang persepsi ya, persepsi mata kuliah ya, misalnya judul tentang persepsi mata kuliah, maka dia itu relevan dengan artikel saya yang ini, persepsi mahasiswa FIS Unima tentang implementasi materi mata kuliah. Nah, jadi cari judul yang relevan ya istilahnya ya, yang bisa dijadikan sebagai penelitian terdahulu, atau sebenarnya juga bisa digunakan sebagai referensi ya, boleh itu untuk membahas hasil dan di bagian hasil dan pembahasan bisa ya, atau di bagian latar belakang mau ditambahkan juga bisa. Namun yang penting yang pertama cari yang relevan dulu ya. Misalnya tentang gaya kepemimpinan ya, maka ini relevan ya yang pertama ini. Nah, apalagi misal tentang perilaku masyarakat, nah ini relevan ya. Nah, nanti lebih lanjut akan saya, sebenarnya masih banyak ya yang bisa dijadikan cara mengutip itu yang bisa dilakukan ya. Nah, yang pertama dulu misalnya penelitian mahasiswa ini berkaitan dengan gaya kepemimpinan ya. Judulnya itu berkaitan dengan gaya kepemimpinan. Ya, ini ya, misalnya. Nah, bagaimana cara mengutipnya? Yang pertama klik dulu. Boleh klik langsung atau klik kanan ya. Klik. Kemudian
Kalau ingin mendownloadnya langsung, klik yang PDF ini. Ya, klik. Kalau tidak, bisa juga ini ya, dia akan diarahkan ke link jurnalnya. Nah, kalau sudah seperti ini, mahasiswa tinggal download ya. Download dulu, supaya nanti bisa dikutip ya. Oke, kemudian kita coba open. Nah, misalnya untuk studi relevan ya. Di sini hasil penelitian saya ini ya. Nah, mahasiswa bisa tulis ini, saya contohkan ya. Mana bisa di Nah, dia sebenarnya bisa saja di sini ya, sebelum di bagian latar belakang ini ya, itu bisa ditulis di sini seperti atau penelitian ini relevan dengan penelitiannya, kalau saya Mesra misalnya, koma 2 seperti ini ya, ini Natasha 2022. Nah, sebenarnya ini kan menggunakan Mendeley ya. Nah, kalau saya tinggal tulis Mesra, 2022. Nah, lalu mahasiswa bisa yang mana hasil penelitiannya sebagai berikut. Nah, jadi tulis setelah itu hasil penelitiannya. Tunggu saya cari artikel yang seperti itu ya. Yang ini tidak ada, saya lihat studi relevannya. Coba lihat yang ini ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi sebelum berakhir latar belakang itu ya. Nah, itu bisa ditulis di sini. Penelitian ini relevan dengan penelitian Runtuene DKK dan kawan-kawannya, yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, nah, jadi mahasiswa bisa saja ambil dari hasil penelitiannya, yang mana kalau yang di artikel yang ini, itu hasil penelitiannya yang ini ya, yang mana hasil penelitiannya, nah, di copy ini, nah, dan dipastikan ya, dan nanti dibuat dalam kurung, misalnya kalau saya berarti Mesra, 2023 misalnya. Kalau memang ini diterbitkan tahun 2023 ya. Nah, ini ya 2023. Nah, ini bisa salah satu sebenarnya untuk menghindari plagiat ya, atau uji Turnitin, itu diparafrase kata-kata, jangan sama persis hasilnya ini ditulis ya. Nah, ini kan jangan hanya di copy paste, tapi dibaca lalu diubah-ubah kalimatnya itu ya, atau kata-katanya itu diubah-ubah supaya tidak terdeteksi plagiat ya. Nanti kan terbaca di Turnitin. Nah, ini cuman saya contohkan, minimal mahasiswa tahu dulu ya bagaimana cara mengutip. Nah, kalau sudah melakukan seperti ini, saya sudah dikutip, kemudian dibuat sumbernya, nah berarti mahasiswa sudah berhasil mengutip tulisan dari saya. Nah, misalnya sudah tampil seperti ini ya. Nah, sudah tampil seperti ini. Nah, itu yang dimaksud dengan mengutip. Nah, dan bisa juga sebenarnya itu mengutip itu di hasil misalnya ya. Misalnya berkaitan dengan orang tua. Nah, nanti mahasiswa bisa di sini juga yang disampaikan oleh dalam artikel yang ditulis oleh Romi Mesra misalnya. Para orang tua itu dijelaskan ya. Itu bisa juga.
mengutip juga namanya. Kita bahas hasil penelitian ini dengan konsep-konsep ya, atau hasil penelitian yang ada di artikel orang lain atau artikel saya sebagai dosen. Nah, jadi begitu, mudah-mudahan sampai di sini mahasiswa sedikit banyaknya bisa paham ya, bagaimana cara mengutip itu ya. Mengutip artikel dari dosennya. Nah, itu saja saya pikir. Nah, kalau masih ada nanti pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa, silahkan WA saya. Biasanya kan saya balas satu persatu ya. Berikut khusus untuk mahasiswa bimbingan ya, yang saya sebagai PA, nanti saya akan buat workshopnya supaya minimal mahasiswa yang saya bimbing ini bisa menggunakan Mendeley ya, minimal bisa menggunakan Mendeley. Karena itu akan lebih cepat mengutip menggunakan Mendeley dibandingkan manual ya. Itu saja, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.